Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayatus Sadiah Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi. Di dalam teori konsumsi kita akan membahas tentang 1. Pengertian konsumsi, 2. Tujuan konsumsi, 3. Faktor yang mempengaruhi konsumsi, 4. Etika konsumsi, 5. Perilaku konsumsi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian konsumsi. Secara luas, definisi konsumsi diambil dari dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dari bahasa Belanda, konsumsi berasal dari kata konsumsi, yaitu segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Sedangkan dari bahasa Inggris, konsumsi berasal dari kata consumption, yang berarti pemakaian, penggunaan, pemanfaatan, atau pengeluaran. Seperti yang kita ketahui, cakupan konsumsi ini sangat luas dan tidak terbatas hanya pada satu benda. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Produk dan jasa ini dapat berupa benda atau barang, serta sebuah jenis jasa atau pelayanan. Kegiatan konsumsi ini dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang bersifat penting atau bahkan hanya bersifat kesenangan dan kepuasan dalam waktu seketika. Barang konsumsi adalah barang-barang yang diproduksi dengan tujuan untuk dipergunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi ini tercipta karena adanya seseorang yang memproduksi atau orang yang melakukan proses produksi. Begitu pula sebaliknya, kegiatan produksi ada karena ada seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi. Apabila kita akan membahas tentang tujuan konsumsi. Nah, tujuan konsumsi ini ada 3. 1. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Hal-hal yang termasuk ke dalam klasifikasi mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap adalah penggunaan barang yang tidak habis dalam jangka waktu singkat, seperti mobil, motor, lemari, pakaian, meja, dan kursi. Nah, untuk mengurangi nilai guna suatu barang tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Konsumsi yang kedua adalah mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Hal-hal yang termasuk dalam klasifikasi mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara sekaligus adalah barang-barang yang habis pakai atau tidak barang-barang yang tidak dapat bertahan lama, seperti makanan dan minuman. Karena jika tidak dihabiskan dalam waktu sekaligus, maka bahan-bahan tersebut akan rusak, basi, dan kadaluarsa. Sehingga tidak. Konsumsi yang ketiga adalah memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani. Hal-hal yang termasuk ke dalam memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani ini contohnya perjalanan haji dan umroh bagi umat Islam ke negara Arab Saudi. Hal seperti ini akan menimbulkan kepuasan batin dan rohani bagi seseorang yang ingin melakukannya. Tentu saja untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan biaya perjalanan, biaya pendaftaran, dan lain sebagainya. Namun jika seseorang telah memilikinya kuat, maka hal tersebut tidak akan menjadi sesuatu masalah. Konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam keaatan kepengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dan manusia akan mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat berdekatan. Kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsumsi. Adapun faktor yang mempengaruhi konsumsi ada 7. Pertama, tingkat pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga akan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Sebaliknya, jika pendapatan kecil, konsumsinya pun kecil. Yang kedua, tingkat harga. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harga. Dengan kata lain, konsumsi akan dikurangi pada waktu harga tinggi dan konsumsi akan ditingkatkan pada waktu harga itu lebih rendah.
Yang ketiga, sikap dan gaya hidup. Sikap dan gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika sikap dan gaya hidupnya boros, ia cenderung berperilaku konsumtif, yakni kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang, padahal barang tersebut adalah adat istiadat. Adat istiadat ini juga dapat mempengaruhi konsumsi. Misalnya, untuk upacara tradisional, kita memerlukan barang-barang untuk melakukan upacara adalah model barang. Model barang yang sedang tren dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keenam adalah selera konsumen. Selera konsumen setiap orang berbeda-beda. Orang Jawa dan orang Sunda memiliki selera yang berbeda dalam hal makanan. Adanya perbedaan selera jelas akan mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap barang. Kita akan membahas tentang etika dalam berkonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang konsumen muslim akan sangat erat hubungannya dengan etika konsumsi. Nah, di sini ada 6 etika konsumsi. Yang pertama, tauhid, kedua, adil, ketiga, kehendak bebas, keempat, amanah, kelima, halal, dan yang keenam kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah segala respon atau tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh konsumen dalam usaha mendapatkan dan memiliki barang atau jasa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya guna mencapai kepuasan maksimal setelah melakukan kegiatan konsumsi. Ada 2 cara perilaku pendekatan konsumen, yaitu pendekatan marginal dan pendekatan kurva marginal. Dalam pendekatan marginal, terdapat anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur dengan unit moneter atau uang atau satuan ukuran lainnya. Karena menggunakan satuan yang terukur, maka pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan perilaku konsumen. Dengan pendekatan marginal, kita dapat melihat gambar kurva ini. Jika harga barang adalah Px, maka tingkat kepuasan maksimal konsumen berada di titik dan harga yang sama bila konsumsi dilakukan sebesar X3, maka kepuasan konsumen tidak akan maksimal di titik B karena konsumen masih bisa mengkonsumsi lebih banyak lagi. Nah, sebesar garis yang menghubungkan B dan C konsumsi sebesar X2, maka tingkat kepuasan maksimal tidak akan tercapai di titik D karena konsumen mengeluarkan pengorbanan yang lebih besar di titik E daripada yang ia dapatkan, atau selisihnya sebesar garis yang menghubungkan tiga harga barang naik dari PX menjadi PX aksen, maka untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal, konsumen mesti mengurangi konsumsi dari X1 menjadi ke X yang keempat. Atau dari contoh dari gambar kurva ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan maksimal hanya akan tercapai ketika konsumsi unit terakhir dari suatu barang mencapai titik yang sama dengan tambahan kepuasan maksimal dari konsumsi original atau pendekatan kurva indiferensi. Pendekatan ordinal bertitik tolak dari pandangan bahwa kepuasan konsumen dinilai melalui sebuah perbandingan, yakni kepuasan yang lebih tinggi atau lebih rendah tanpa menggunakan ukuran seberapa tinggi atau seberapa rendah. Karena kurva indiferen bisa kita lihat pada gambar kurva ini. Titik A X1 Y1, titik B X2 Y2, titik C X3 Y3, dan titik lain di sepanjang kurva indiferen menunjukkan pilihan konsumen atas konsumsi barang X dan Y yang memberikan kepuasan